Oke, sudah kakak rekam juga. Bisa dimulai, Dek? Bisa, Kak. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan setiap diagram pencar di bawah ini. Oke, di sini ada 4 buah diagram. Terus kita disuruh menentukan apakah ada hubungan antara variabel X dan Y. Jika iya, hubungan apa? Apakah linear atau non-linear? Lalu hubungannya positif atau negatif? Oke, yang pertama kita analisis dulu yang di diagram 1. Nah, kita lihat di sini pada diagram 1 tersebut dominan dia polanya dari kiri ke kanan itu kan naik ya. Nah, kita lihat dia dominan naik dan menyerupai garis lurus. Jadi, oke, kita jawab dari yang A dulu pertanyaannya. Apakah ada hubungan antara variabel X dan Y? Jadi di sini kita lihat, semakin ke kanan nilai X-nya, maka dia akan semakin meningkat ya. Nilai Y-nya semakin ke atas. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa terdapat hubungan antara variabel X dan juga Y. Karena di sini kita bisa melihat bahwa semakin dia besar X-nya atau semakin ke kanan X-nya, maka nilai Y-nya dia semakin dominannya semakin meningkat. Jadi untuk yang diagram 1, jawabannya yang A, apakah terdapat hubungan? Kita bisa jawab terdapat hubungan antara X dan Y. Hal ini dapat terlihat dari tren data, dari tren datanya mengalami kenaikan dari kiri ke kanan. Oke. Jadi semakin dia tinggi, semakin besar nilai X-nya, nilai Y-nya juga semakin besar. Atau bisa kita katakan dia memiliki korelasi yang positif. Nah, pertanyaan yang ke B, jika ya hubungannya linear atau kurva atau non-linear. Nah, di sini kita lihat pada diagram 1 dia cenderung menyerupai garis lurus. Bedanya contohnya tuh kayak yang diagram 3 ini. Kalau diagram 3 ini kan kalau dari sini diambilnya tuh kan kayak ada melengkung gitu. Nah, kalau di diagram 1, kalau ditarik misalnya dari sini garisnya, nah dia menyerupai garis lurus. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dia menyerupai garis lurus, maka hubungannya itu linear. Jadi bisa kita buat di sini hubungan
pada diagram satu adalah linier karena pola datanya menyerupai garis lurus. Oke, terus yang C. Apakah hubungannya positif atau negatif? Nah, di sini karena dari kiri ke kanan kita lihat datanya di sini dominan naik, maka di sini bisa kita katakan bahwa dia memiliki hubungan atau korelasi yang positif. Jadi bisa kita tulis hubungan pada diagram hubungan pada diagram satu adalah positif. Hal hal ini dapat dilihat dari tren datanya mengalami kenaikan. Oke, itu untuk diagram satu. Sekarang diagram 2. Kita lihat pada diagram 2 ini, dia cenderung menurun dari kiri ke kanan. Nah, sama seperti diagram 1, dia menyerupai garis linier. Jadi nanti hubungannya akan linier. Tetapi perbedaannya, kalau diagram 1, dia kan kiri ke kanan dia naik. Kalau diagram 2, dari kiri ke kanan dia menurun. Jadi nanti hubungannya negatif. Oke, bisa kita buat. Yang A terdapat hubungan antara X dan Y. Hal ini dapat dilihat dari tren datanya yang mengalami penurunan dari kiri ke kanan. Oke. Terus yang kedua,
hubungannya. Oke, hubungan pada diagram dua adalah linear karena pola data yang terbentuk menyerupai garis lurus. Yang C, hubungannya yang positif atau negatif itu. Oke, hubungan pada diagram dua adalah negatif. Hal ini dikarenakan tren data mengalami penurunan. Oke. Nah, selanjutnya diagram yang ketiga. Diagram 3. Yang A. Oke, apakah terdapat hubungan? Nah, di sini kita lihat. Di sini kita lihat bahwa datanya itu cenderung mengalami peningkatan ya. Walaupun dia tidak linear, tapi dia mengalami peningkatan. Dari kiri ke kanan, kita lihat bahwa semakin besar nilai X-nya, maka Y-nya juga dominan akan semakin besar. Jadi di sini kita bisa mengatakan bahwa dia terdapat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, pada saat apa kita bisa mengatakan tidak terdapat hubungan? Nah, hal itu dapat terjadi ketika misalnya terdapat data antara em, antara berat badan dengan dan apa ya? Misalnya berat badan dengan em, yang nggak ada hubungannya, misalnya hubungan berat badan dengan tempat tinggal gitu misalnya. Kan itu nggak ada korelasi. Misalnya orang yang memiliki berat badan 40, jangan tempat tinggal. Apa yang bisa gininya ya? Yang berupa angka juga ya. Berat badan dan juga Tinggi badan. berpengaruh itu. Biasanya cenderung orang yang semakin tinggi itu kan semakin berat ya. Kalau dibandingin sama orang yang lebih pendek. Dia ada pengaruhnya itu.
Misalnya apa ya? Jadi kayaknya ada contohnya. Nah ini, yang ini. Banyaknya pohon dan tingkat, enggak dia ada tuh hubungannya. Apa ya? Oh ini. Tinggi badan dengan IQ. Kan pinter enggaknya orang itu enggak terpengaruh sama tinggi badannya. Ataupun kebalikannya. Tinggi badan itu tidak mempengaruhi IQ-nya dari seseorang gitu. Jadi nanti bisa aja kalau dari data yang kita dapat, misalnya orang yang memiliki tinggi badan, misalnya 100. Kita lihat dari 100, ada 120 misalnya. Orang yang memiliki tinggi badan 100 bisa aja IQ-nya tinggi, misalnya 100 gitu. Kalau orang yang tinggi badannya 120 bisa aja di bawahnya. Nanti ada yang misalnya 130, ternyata di bawahnya lagi gitu. Jadi IQ itu tidak dipengaruhi dengan tinggi badan seseorang. Gitu. Bisa aja orang yang lebih pendek dia IQ-nya lebih tinggi. Jadi dia tidak menentu. Ad- jadi nanti gininya apa diagram pencarnya dia akan tidak teratur seperti ini. Nah, dia acak-acakan dia tidak membentuk garis lurus ataupun kurva. Nah, kalau kasus seperti itu baru bisa dikatakan bahwa dia tidak terdapat hubungan antara X dan Y-nya. Nah, kalau ini kan dia masih mepet-mepet dan dia terlihatlah datanya tinggi dari rendah ke tinggi. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa diagram 3 tersebut, pada diagram 3 dia terdapat hubungan antara X dan Y. Jadi bisa kita tuliskan sama seperti sebelumnya, terdapat hubungan antara X dan Y. Hal ini dapat dilihat dari tren data yang mengalami kenaikan. Dari kiri. Oke, terus yang B, hubungan. Hubungan pada diagram 2 adalah, kan karena dia menyerupai kurva berarti non linear atau kurva ya, kurva koma. Hal ini dikarenakan pola data yang terbentuk menyerupai kurva yang melengkung.
Terus yang C, nah karena dia dari kiri ke kanannya kan naik ya, berarti dia hubungannya positif. Hubungan kepada diagram, hubungan pada diagram 3 adalah positif karena tren data tren datanya mengalami kenaikan dari kiri ke kanan. Oke, terus yang diagram 4. Nah, diagram 4 ini dia kurang lebih sama seperti diagram 2. Dia turun tren datanya atau polanya itu turun dia. Dan dia menyerupai garis yang linear. Berarti nanti penjelasannya sama seperti diagram 2. Oke, kakak copy aja ya. Iya, penjelasannya sama seperti diagram 2, 2 dan 4. Ya sama. Oke, kita lanjut ke yang soal nomor 2. Yang nomor 1 ada yang ditanyain, Dek? Tidak, Kak. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Untuk setiap pasangan variabel berikut, berikan pendapat kalian apakah mereka mempunyai korelasi positif, negatif, atau tidak berkorelasi. Nah, yang pertama kita bisa lihat dulu antara bunga dan juga banyak pinjaman. Biasanya kan kalau kita minjem di bank itu, semakin banyak bunganya, semakin banyak pinjamannya, maka bunganya juga semakin banyak ya kan? Jadi di sini kita dapat melihat bahwa nanti diagramnya dia akan meningkat. Semakin banyak pinjaman, maka semakin banyak bunga. Maka di sini karena dia meningkat dari kiri ke kanan dia naik, maka dia bisa kita katakan korelasinya ini memiliki korelasi yang positif. Karena semakin banyak pinjaman, maka semakin besar
atau semakin banyak bunga yang harus dibayar. Oke, itu kakak tuliskan di sini nomor 2. Nomor 2 yang A. Hmm, karena semakin besar jumlah pinjaman bank, maka semakin besar juga bunga yang harus dibayar. Karena semakin besar jumlah oleh itu, karena semakin besar jumlah pinjaman bank, maka semakin besar juga bunga yang harus dibayar. Oleh karena itu, dapat dikatakan terdapat hubungan atau korelasi positif antara bunga dan tadi apa soalnya? Banyak pinjaman. Banyak. Banyak pinjaman. Banyak pinjaman. Karena semakin besar jumlah pinjaman bank, maka semakin besar juga bunga yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan terdapat hubungan atau korelasi positif antara bunga dan banyak pinjaman. Jadi nanti kan diagram pencarian ini X ini, berarti X-nya itu adalah pinjamannya, banyak pinjaman. Lalu Y-nya di sini adalah bunganya. Jadi nanti semakin banyak pinjaman, semakin ke kanan kan dia, maka bunganya juga akan semakin besar. Maka dia akan naik kurvanya nanti. Data-datanya. Nah, misalnya dia naik. Kayak atau misalnya caca ini. Dia bakalan naik. Maka daripada itu bisa kita katakan bahwa dia memiliki korelasi yang positif antara bunga dan juga banyak pinjaman. Lalu yang B, nah yang B itu kan tadi antara tinggi badan dan IQ. Nah di sini sebenarnya tidak ada korelasi ya, karena belum tentu orang yang memiliki tinggi badan yang lebih tinggi itu IQ-nya lebih besar. Dan belum tentu juga orang yang pendek IQ-nya kecil gitu. Bisa aja orang yang pendek IQ-nya lebih tinggi daripada yang tinggi. Jadi di sini bisa kita katakan dia tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi atau hubungan. Nah, terus ini tinggi badan dan ukuran sepatu. Nah, biasanya semakin tinggi orang, maka ukuran sepatunya juga akan semakin besar. Jadi di sini bisa kita katakan dia ada korelasi.
korelasi yang positif. Karena semakin tinggi orangnya, ukuran kakinya juga akan semakin besar. Otomatis ukuran sepatunya makin besar pula. Nah, lalu ini, banyaknya pohon dan tingkat polusi. Semakin banyak pohon yang kita tanam, maka tingkat polusinya akan semakin berkurang ya. Iya. Jadi nanti gambarnya dia akan menurun ya jadinya. Nah, di sini misalnya banyak pohon. Nah, di sini polusi. Semakin sedikit pohon yang kita tanam, maka polusinya kan semakin tinggi. Nah, lalu kalau semakin banyak ke kanan, ini makin ke kanan kan makin banyak, maka polusinya akan semakin rendah dia. Nah, menurun. Jadi, dia ada korelasi, tapi korelasinya itu yang negatif. Oke, nanti kakak buatkan penjelasannya juga. Nah, ini yang B tadi nggak ada korelasi. Karena tinggi badan dan IQ seseorang. Gimana ya jelas? Karena tinggi badan karena semakin tinggi orang belum tentu memiliki IQ yang semakin tinggi. Karena semakin tinggi orang belum tentu memiliki IQ yang semakin tinggi, maka dapat dikatakan dikatakan bahwa tinggi badan dan IQ tidak memiliki korelasi. Terus yang C tadi, tinggi badan dan ukuran sepatu. Karena semakin tinggi seseorang, maka semakin lebar atau besar, mana tahu besar dia dah. Karena semakin tinggi seseorang, maka semakin besar ukuran kaki atau sepatunya. Oleh karena itu, dapat dikatakan
bahwa terdapat hubungan atau korelasi positif antara tinggi badan dan ukuran sepatu. Oke. Terus eh, yang D itu banyak pohon tadi. Karena semakin banyak pohon, maka tingkat polusi akan semakin rendah. Oleh karena itu, karena itu maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan atau korelasi negatif antara banyak pohon dan jumlah polusi. Apa tingkat polusi? Nomor 2 sudah. Ada yang mau ditanyakan, Dek, nomor 2? Tidak, Kak. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebuah perusahaan manufaktur yang menyelidiki bagaimana harga salah satu model mobilnya terdepresiasi, mengalami penurunan seiring bertambahnya usia mobil. Hmm, Oke, yang pertama kita disuruh menggambar diagram pencarnya. Kalau dari sini, antara usia dan harga, yang mana variabel bebasnya, Dek? Yang usia. Oke, ini usianya variabel bebas atau X. Kalau harganya variabel Y. Y. Mm-mm. Biasanya semakin lama usia kendaraan itu harganya akan semakin murah. Terus yang pertama disuruh gambar. Bertiga.
kita gambar diagramnya. Ini X ini, kok itu X? Ini Y, sini X. Nah, kita ambil X-nya. Misalnya di sini dari 2, 4, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai berapa? Mau sampai 9 ya. Oke, nggak apa-apa. Terus ini dari 45. Oke, kita pakai kelipatan 40 aja ya. Oke, misalnya ini 40, 80, terus 20, terus 60, 200, sampai 267 yang tertinggi ya. Oke, kita kekurangan tempat. Ini 240, 280. Oke. Nah, kalau yang pertama itu X-nya 8. Kalau tahunnya 8, maka harganya 45 juta. Oke, kalau X-nya 8, usianya 8 tahun, maka 45 ya. Oke, anggap di sini. Nah, terus yang kedua, ketika usianya 3 tahun, harganya 210. 3 tahun, ini 3 tahun, 210. Nah, di sini. Oke, terus kalau 6 tahun 100.
di sini ya, tengah-tengah. Terus 9 tahun 33, di sini. Terus kalau 2 tahun 267, 2 tahun 267, oke. Di sini ya kurang lebih. Terus kalau 5 tahun 134, 100, berapa sini? Oke. Terus ini 6 tahun lagi 109. Oke, di bawahnya dikit. Terus oke ini kalau 3 tahun 235. Nah, kurang lebih sini. Eh, 3 tahun ya tadi ya? Iya, 3 tahun. Nah, 3 tahun berarti 200 di 200 berapa tadi? 235. Oke, di sini ya 3 tahun 200. Dua ada 3 tahun. 6 tahunnya juga. Oke, kurang lebih kayak gini ya gambar diagramnya. Di mana X-nya itu menyatakan usianya dalam tahun. Terus di sini Y-nya menyatakan, oke, Y-nya menyatakan harga dalam juta. Ini 280 juta gitu artinya. Oke, dia akan pencarnya udah. Terus yang B. Yang B, kita disuruh mencari apakah diagram pencarian memberikan indikasi bahwa ada hubungan linier antara usia dan harga mobil. Nah, di sini kita lihat. Nah, tren datanya itu hampir menyerupai garis lurus kan? Nah, nih, turun dia ya kan? Walaupun tidak sempurna, tapi ya dia menyerupai garis lurus. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa berdasarkan diagram pencar di atas, lihat bahwa data memiliki tren turun dan bentuk bentuknya menyerupai
garis lurus. Hingga diagram pencer tersebut memberikan indikasi bahwa adanya hubungan linier antara usia dan harga mobil. Oke, terus yang C, tentukan persamaan garis regresi di mana harga sebagai variabel dependen dan usia sebagai independen. Oke, variabel dependen itu artinya variabel bebas. Jadi variabel bebasnya itu X kan? Kalau independen itu berarti dia variabel oh salah. Harga itu dependen berarti dia variabel terikat. Nah, kalau independen baru dia variabel bebas. Persamaan regresinya. Nah, kita coba pakai rumus yang kayak kemarin tuh, yang pakai SS. SSXX sama SSXY. Persamaan regresi linier. Dimana bentuk umumnya kemarin kan Y topi sama dengan A ditambah B X. Jadi kita harus cari nilai A dan nilai B-nya. Nah, nilai yang pertama kan nilai B-nya harus kita cari dulu. B-nya itu adalah SSXY dibagi dengan SSXX. Terus kalau nilai A-nya itu rata-rata Y atau Y bar dikurangi B kali X bar. Nah, sekarang kita bikin dulu tabelnya. Kita pakai Excel. Oke, sebentar kakak. Buka Excel dulu. Kalau di laptop itu Excel itu download di Play Store ya, Kak? Kalau di laptop dia biasanya kalau beli laptop udah langsung dapat deh. Dia bawaan Windows. Oke, ntar aku cek laptop. Oke, biasanya ada sih deh. Karena karena kalau Microsoft Word, Excel, PPT itu kalau yang asli dia mahal. Kadang Oh, waktu ini kakak sempat beli bajakannya, tapi nggak selamanya ada waktunya gitu. Misalnya setiap 6 bulan sekali harus beli lagi gitu. Berapa ya kemarin? 60.000 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kita kalau beli laptop baru itu biasanya udah dapat dia Windows. Setahu kakak itu. Oke, kakak izin share screen Excel-nya. Oke, sama kayak kemarin kita nyari dulu nilai X
Y, Y, X, X, Y, Y, X X kuadrat, kuadrat, Y Y kuadrat. kuadrat. Mm-mm. Oke, nah karena kan kita nggak perlu ya Y kuadratnya. Karena kita cuma nyari nilai S, X, X sama S, X, Y. Y kuadratnya nggak perlu. Sebentar kakak SS dulu datanya. Udah kelihatan kan Excelnya adik ya? Sudah. Oke. Nah kita tinggal masukkan nilai X-nya sesuai dengan soalnya. 8, 3, 6, 9, 2, 5, 6, 3. Y-nya, Y-nya bagian bawah berarti 45, 210, 100, 33, 26, 267, 134, 109, sama 235. Oke, sekarang kita tinggal kalikan nilai X sama Y. Sebenarnya bisa aja pakai kalkulator, nggak mesti pakai Excel ya, Dik ya. Karena mumpung di laptop, bisa nih, kakak pakai Excel aja. Kalikan aja nih, X sama Y-nya. Kalikan X kali Y, enter. Lalu kita seret aja ke bawah. Nah, terus kalau X kuadrat tinggal dikuadratkan. Pecat X-nya baru kuadrat. Nah, baru sekarang sigmanya. Kita hitung totalnya. Total semua. Sum dari X seret langsung. Nah, ini sigma Y, ini sigma XY, ini sigma X kuadrat. Oke, kakak SS. Balik lagi ke, nah ke sini balik kita. Nah, berarti yang ini sigma X, ini sigma Y, ini sigma X kali Y, kalau ini sigma X kuadrat. Nah, yang pertama kita cari dulu nilai, kan untuk mencari nilai B itu kan harus tahu nilai SSXY dan SSXX. Jadi kita cari dulu nilai SSXY. Nah, SSXY itu kan rumusnya sigma XY dikurangi dengan sigma X kali dengan sigma Y dibagi banyak data. Nah, sigma XY kita ketemu 450 kurang sigma X-nya ini 42, sigma Y-nya 1133 dibagi N-nya 10. Kok 10? N-nya berapa? Nah, ini kita hitung dulu N-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Oke, N-nya 8. Ini 4.450 dikurangi. Oke, kita hitung dulu. 42 kali 1103. 3. 4, 7, 5, 8, 6. Bagi 8. 4.450 kurangi 5,9. 8, kok koma ini nih? 1000,25. Kita kurangi 445. Hasilnya negatif 1498,2. Oke, kita ketemu nilai SS XY-nya. Terus nilai SS XX. Ini sigma X kuadrat dikurangi sigma X kita kuadratkan bagi N. Sigma X kuadrat ini 264 kurangi sigma X 42 kita kuadratkan. 42 kuadrat per 8. Kita tulis 264 dikurangi kita kuadratkan 42 1074 bagi 8. Jadi kita peroleh 264 dikurangi ini bagi 8 220,5 dikurangi ini 264 kita kurangi dengan 220,5 kita peroleh negatif 4,5. Kok negatif? Positif kan? Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan nilai B-nya kan? Nilai B-nya kan tadi kita harus membagi SSXY dengan SSXX. Nah, SSXY-nya kan negatif 1498,25 dibagi 43,5. Oke, kakak. 1498,5 bagi 43,5. Negatif 34,44. Terus, nilai A-nya. Kan kita harus, kalau nyari nilai A itu kan harus nyari X bar sama X bar sama Y barnya. Nah, kita cari dulu. Cara nyari X bar itu sigma X kita bagi dengan banyak data. Sigma X-nya kan 42. Kita bagi dengan 8. Nah, yang mendekati itu 8 kali 5, 5,25 ya. Terus kalau Y bar, berarti itu sigma Y dibagi N.
Sigma Y-nya ini 1,133 dibagi 8. Ini 1,133 bagi 141,625. Oke, ini nilai B-nya. Sekarang kita cari nilai A. Nih, sesuai rumus ini, Y bar kurangi B kali X bar. Kita tinggal substitusikan. Di bar kurangi BX bar. Y barnya 141,625 kurangi B-nya nih negatif 34,44 kali X bar 5,25. Oke, coba kakak hitung 34,44 kita kali dengan 5,25. 141,625. Nah, ini negatif ketemu negatif jadi positif. 180,81. Jadi kita jumlahkan ini 141,625. 322,435. Oke, kita ketemu nilai A-nya. Nah, baru kita masukkan ke rumus Y atau P. Y atau P sama dengan A tambah BX. A-nya ini 322,435 dan oke, karena B-nya negatif berarti dikurang 34,44 X. Oke, ini persamaan regresinya. Nah, ini persamaan regresinya. Terus pertanyaan yang D, interpretasikan nilai A dan B yang diperoleh pada bagian C. Oke, kita interpretasi dulu nilai A. Tahu bahwa nilai A itu merupakan harga mobil. Ini kan nilai A, berarti nilai A itu merupakan harga mobil ketika X-nya 0 atau ketika usianya 0 tahun. Berarti baru, mobil baru gitu. Jadi, bisa kita katakan bahwa ketika bisa kita bilang di awal nilai A pada persamaan regresi
di atas menyatakan harga mobil ketika berada pada usia 0 tahun. Nol X-nya sama dengan 0. Nilai A pada persamaan regresi di atas menyatakan harga mobil ketika berada pada usia 0 tahun. Oke, hal ini menunjukkan harga awal mobil atau harga mobil pada saat baru beli ya, atau harga beli. Nilai A pada persamaan regresi di atas menyatakan harga mobil ketika berada pada usia 0 tahun. Hal ini menunjukkan harga awal mobil atau harga beli pertama kali mobil tersebut adalah sebesar 3 di, kok sebesar 322,435 juta. Oke, karena ini, karena data yang dikasih ini kan berupa dalam juta rupiah. Berarti ini kita harus kalikan dulu dengan 1 juta. Biar kelihatan berapa harganya. Oke, kalau ini kita hilangkan ya. Kita 1, 2, 3. Berarti 3, 2, 2, 4, 3, 5. Nah, kalau nolnya ini kan ke belakang, nolnya berkurang 1 ini. 1, berarti nolnya hilang 1. 2, 3, berarti 3 kali kan mundur biar komanya hilang. Berarti ini sisa lagi nolnya lagi 3. Berarti kita buat 1, 2, 3. Nah, ini harganya sebesar 322 juta. Sekian harga mobil aslinya baru beli. Oke. Terus interpretasi selalu ya untuk interpretasi nilai A-nya itu adalah ketika X sama dengan 0. Nah, ini ketika usianya sama dengan 0. Karena X-nya kan tadi menyatakan usia. Ketika dia 0 tahun berarti harga mobilnya sekian gitu. Sekarang interpretasi nilai B. Oke. Nah, perhatikan bahwa pada persamaan regresi nilai B negatif. Hal ini menunjukkan akan terdapat penurunan
harga mobil seiring bertambah usia mobil dalam setiap tahun. Deng, eh, dalam setiap tahun sebesar 34,44. Nah, ingat ini kan dalam juta, berarti perlu kita kalikan dia dengan 1 juta. Berarti sebesar 3444. Ini kan komanya, nah 2 aja, berarti kita coret 2. Ini kan 2 angka di belakang koma, jadi kita coret aja nolnya 2, berarti sisanya kan masih 4. 1, 2, 3, 4. Nah, lumayan ya, setiap tahun dia penyusutan atau penurunan harganya itu sebesar 34 juta setiap tahun. Oke. Nah, itu untuk yang D. Ada yang ditanyain, Dek? Berarti dia tinggi juga ya naikannya 3-4 juta. Enggak, dia nurun, Dek. Oh, Oh, karena semakin lama usia mobil itu dia semakin menurun harganya. Penurunannya setiap tahunnya sebesar 34 juta. Jadi dari harga awalnya itu misalnya 322 juta. Misalnya iya. em, keluaran, misalnya ada mobil keluaran tahun 2025. Harga awalnya itu 322 juta. Nah, nanti tahun 2026, 1 tahun setelahnya, itu dia mengalami penurunan. Penurunannya itu sebesar 34 juta. Jadi nanti tahun 2026, harga mobilnya itu bisa aja jadi 288 juta kan, karena dia mengalami penurunan sebesar 34 juta. Nah, jadi nanti tahun 2027 bisa menurun lagi dia sebesar 34 juta. Jadi nanti kira-kira harganya jadi 254 juta kan gitu. Jadi semakin bertambah usia mobil tersebut keluarannya, dia akan semakin murah jadinya. Sama kayak HP, kayak iPhone itu ya. iPhone itu kan awal-awal launching itu dia Mahal. mahal. Tapi nanti setelah semakin lama dia makin murah harganya gitu. Nah, mobil juga kayak gitu. Mobil misalnya keluaran terbaru itu biasanya mahal. Kalau keluaran lama biasanya lebih murah dia gitu. Paham, Dek? Paham. Oke, kita lanjut. Yang E, hitunglah prediksi harga mobil yang berusia 7 tahun. Berarti kita menghitung ketika X-nya sama dengan 7. Harga mobil ketika usia sama dengan kok 17. Usia 7 tahun atau X sama dengan 7. Tadi kan rumusnya, nah pakai persamaan regresi yang ini, yang di atas. 322,435 kurang 34,44. X-nya kita ganti jadi 7.
Oke, sekarang kita dapat 322,435. Nah, sebentar kakak kalikan dulu dengan 7. 34,44 kali 7. 241,08. Nah, kita kurangi 322,435. Kita peroleh 81,355. Nah, harga mobil ketika usianya 7 tahun jadinya sebesar 81 juta ya. Nah, ini kan belum dalam juta ini. Sekarang kita biar biar jadi juta, kita tinggal kalikan dengan 1 juta. Maka prediksi harga mobil pada usia 7 tahun adalah 81,355 dikali 1 juta. Oke, ini 1, 2, 3, hilang 3, nolnya berarti sisa 81,355.000. Oke, 41 juta ya harganya. Terus yang F. Hitungnya prediksi harga mobil berusia 18 tahun. Sama seperti tadi caranya, tinggal diganti X-nya jadi 18. Harga mobil ketika usia sama dengan 18 tahun. X sama dengan 18. Y sama dengan 322,435 kurang 34,44 kali 18. 322,435 kita kurang 34,44 kali 18. Hasilnya 619,92. Oke, ini negatif ya hasilnya. 322,435 kita kurangi dengan 619,92. Negatif 297,485. Ini agak gini sih. Ini udah nggak akurat. Soalnya udah negatif. Nggak mungkin harga mobil negatif. Maka prediksi harga mobil pada usia 18 tahun adalah, nah tetap kita kalikan negatif 297,485 kali 1 juta. Berarti negatif 297 juta 485.
Nah, seperti yang kakak jelasin kemarin, biasanya kalau rentangannya udah berada di luar data, itu dia tidak akurat. Di sini kan datanya dari dari 2 sampai 9 kan yang paling tinggi. Jadi tadi kan untuk tahunnya itu 18 tahun, udah di luar data ini. Jadi kemungkinan perkiraannya itu tidak akurat. Beda halnya sama yang ini yang 7 tahun, X sama dengan 7 tahun. Di sini kan masih berada di rentang ya. Kan rentangnya dari 2 sampai 9. 7 itu kan masih ada di dalam sini. Berarti dia udah akurat kemungkinannya, prediksinya. Oke, terus berikan komentar kalian mengenai hasil perhitungan pada bagian G. A, pada bagian G. Mungkin maksudnya pada bagian F ya soalnya. Pada bagian F yang sebelumnya. Iya, F, Oke. F, ini. Yang G. Nah, pada bagian F ini kan hasil harga mobil itu kan negatif ya. Kan tidak mungkin harga mobil tersebut negatif. Berarti bisa dituliskan di sini bagian bagian F diperoleh hasil harga mobil negatif, di mana hal ini tidak tidak mungkin terjadi. Artinya, ketika X berada di luar interval data pada soal, yakni dari 2 sampai 9, maka cenderung hasil yang diperoleh tidak akurat atau bisa dikatakan bahwa persamaan regresi Y sama dengan 322,435 dikurangi 34,44 X tidak dapat memprediksi harga mobil ketika X sama dengan 18. Pada bagian F diperoleh hasil harga mobil negatif, di mana hal ini tidak mungkin terjadi. Artinya ketika X berada di luar interval data pada soal, yakni di luar 2 sampai 9, maka
cenderung hasil yang diperoleh tidak akurat atau bisa dikatakan bahwa persamaan regresi bisa jadi nanti kemungkinan ketika tapi kalau pegang mobil kayaknya nggak mungkin deh. No, udah sampai segini aja dah. Udah. Jadi ketika nilai X-nya itu berada di luar interval ini, sama seperti yang kemarin, itu datanya itu sudah tidak akurat. Apalagi kalau udah hasilnya negatif kayak gini, berarti persamaan regresi ini itu tidak bisa digunakan untuk mencari atau memprediksi harga mobil ketika X-nya itu 18. Gimana, udah paham deh atau ada yang mau ditanyain? Tidak ada. Oke, Oke kakak izin dokumentasi sebentar deh. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sudah di. Nanti kakak kirim ya ininya, Oke. videonya sama PDF-nya. Oke, selamat malam, selamat istirahat. Iya.